Di balik seragam yang kukenakan, ada luka yang tak bisa sembuh oleh medali atau pujian. Aku Wahyu, seorang prajurit TNI, ditugaskan untuk misi paling gelap dalam hidupku, menyusup ke dalam hutan Malang Lumajang demi membongkar jaringan Penil, senjata terbesar di negeri ini. Tapi siapa sangka, musuh yang harus kuhadapi bukan hanya mereka yang bersenjata, tapi juga kebenaran yang selama ini terkubur oleh orang-orang yang kupanggil saudara. Apa yang akan kau pilih? Jaka sahabatmu sendiri berdiri di sisi musuh demi menyelamatkan keluarganya. Selamat datang di Jejak Sang Prajurit, kisah perjuangan, pengkhianatan, dan kebenaran yang nyaris tak pernah terungkap. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, karena masih banyak rahasia yang belum terungkap. Di tengah hutan liar perbatasan Malang dan Lumajang, saat suara burung pun enggan terdengar, aku Wahyu, seorang prajurit TNI, menemukan sesuatu yang tak pernah diajarkan dalam pelatihan tempur. Pengkhianatan yang mengenakan seragam yang sama denganku. Dalam gelapnya dedaunan dan desing peluru, satu wajah dari masa lalu muncul dan meruntuhkan semua keyakinanku pada sistem yang kupertahankan dengan darah. Tapi jika sahabat lama ternyata menjadi bagian dari musuh, siapa sebenarnya yang harus kulawan? Langit pagi tampak pucat, seolah belum sepenuhnya rela menyerahkan malam. Udara di markas masih dingin, menusuk hingga ke tulang. Aku duduk diam di atas dipan besi, menatap sepasang sepatu laras yang sudah lama menjadi saksi bisu langkah-langkahku. Selama ini, mereka tak lagi bersih. Kulitnya mulai pecah tapi tetap kupakai karena bagiku setiap goresannya menyimpan cerita. Namaku Wahyu, seorang prajurit, seorang abdi negara. Tapi lebih dari itu, aku adalah seorang manusia dengan segala luka dan kehilangan yang tak selalu bisa ditunjukkan di balik seragam loreng ini. Pagi itu, telepon dari ruang komando berbunyi. Sersan Anto memanggilku. Nada suaranya singkat, seperti biasa, tapi ada sesuatu di balik intonasinya. Sesuatu yang tidak biasa. Segera ke ruang intelijen. Ada tugas untukmu. Tanpa banyak tanya, aku mengambil senjata dan bergegas. Lorong markas pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Entah kenapa, langkah kakiku terasa berat. Di dinding-dinding markas terpampang foto-foto operasi lama. Mataku sempat terpaku pada satu bingkai kusam foto tim saat operasi di perbatasan 5 tahun lalu, waktu di mana aku terakhir kali melihatnya. Bima, sahabatku, saudara seangkatanku, orang yang dulu kukira akan menua bersamaku dalam dinas ini. Sampai akhirnya dia menghilang di tengah operasi dan dinyatakan gugur. Kupalingkan pandangan. Kenning hanya akan mengganggu fokusku. Sesampainya di ruang intelijen, Letkol Aditya berdiri membelakangiku, menatap peta digital yang terpampang di layar lebar. Ia menoleh cepat saat mendengar pintu terbuka. Wahyu, duduk. Aku menurut. Di hadapanku, dia membuka berkas tebal bertuliskan merah rahasia. Satu lembar peta dikeluarkannya, lalu foto-foto satelit. Dan terakhir, selembar foto usang yang membuat dadaku terasa aneh. Sebuah gudang dikelilingi hutan lebat, dan beberapa orang bersenjata memakai seragam yang tidak resmi. Terlalu rapi untuk disebut perampok biasa, tapi terlalu liar untuk disebut pasukan. Ada laporan dari intelijen daerah. Di kawasan hutan Malang Lumajang, ditemukan aktivitas penyelundupan senjata berskala besar. Mereka menyamar sebagai ormas tapi bukan ormas biasa. Ini organisasi bersenjata dengan struktur komando terlatih. Aku memperhatikan setiap foto. Semuanya terasa seperti teka-teki gelap. Kamu akan memimpin tim kecil. Operasi senyap, kita bisa menarik pasukan besar. Belum saatnya. Ini sensitif. Presiden langsung yang minta investigasi ini tidak bocor. Aku mengangguk pelan. Siapa saja yang terlibat dalam tim? Letkol Aditya memberikan daftar nama. Aku mengenal semuanya. Major Santosa, sniper andalan dari tim selatan. Sertu Bagus, spesialis medan berat. Dan 3 nama lain yang sudah terbukti di medan perang. Ini bukan tim sembarangan. Tapi ada satu hal lagi. Lanjut Letkol Aditya. Ia menyodorkan satu foto terakhir. Sosok dalam foto itu berdiri di samping kontainer senjata, mengenakan topi loreng yang hampir menutupi wajahnya. Tapi mataku mengenalnya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Bima, bisikku. Letkol Aditya mengangguk. Itu yang kamu pikirkan? Kami belum bisa konfirmasi, tapi identifikasi wajah menyebutkan kemiripan lebih dari 80%. Aku terpaku. Bima hilang dalam operasi 5 tahun lalu. Tubuhnya dan kami sempat menerima laporan dari salah satu sumber yang mengatakan bahwa dia mungkin tidak mati tapi ditawan. Lalu,
menghilang. Seketika, kenangan kembali menghantamku seperti gelombang deras. Wajah Bima yang terakhir kulihat penuh darah dan debu. Berteriak menyuruh kami pergi sementara dia menahan musuh di sebuah bukit kecil. Setelah itu, tak pernah ada kabar lagi. Aku tahu ini berat, kata Letkol Aditya pelan. Tapi kamu orang terbaik untuk ini. Kalau benar itu Bima, kita harus tahu kenapa dia di sana. Kalau bukan, maka kita punya ancaman besar yang menyamar dengan wajah yang mirip. Aku menarik napas panjang. Berapa lama waktu persiapan? 3 hari. Kalian akan turun lewat jalur udara. Setelah itu menyusup lewat jalur sungai kecil. Koordinat sudah ditandai. Aku berdiri, memberi hormat. Siap, Komandan. 1 jam kemudian, aku kembali ke barakku. Kutaruh perlengkapan di tempat tidur. Tapi aku tak langsung berkemas. Sebaliknya, aku membuka laci, mengeluarkan foto lama. Foto saat kami masih bertiga, aku, Bima, dan Denny duduk di atas tank baja. Saat latihan tempur, Denny sudah gugur tahun lalu. Kini, hanya aku yang masih berdiri di jalan ini. Kalau memang kau masih hidup, Bim, kenapa kau tak pulang? Malam itu, aku tak bisa tidur. Hutan Malang Lumajang menantiku. Tapi yang lebih berat adalah hutan dalam pikiranku sendiri. Langkah pertama sudah kutetapkan, tapi langkah-langkah berikutnya akan membawaku ke dalam bayangan paling gelap dari masa lalu. Dan mungkin masa depan. 3 hari berlalu begitu cepat. Secepat denyut jantungku setiap kali teringat wajah itu, wajah yang tak seharusnya muncul di foto intelijen. Wajah Bima Arya, sahabat, saudara seperjuangan yang dulu kupeluk di tengah hujan granat. Kini, mungkin, musuh negara. Kami bergerak sebelum fajar. Helikopter jenis Bell mengantar kami melintasi langit timur. Di atas hamparan hutan Malang Lumajang yang hijau pekat, kabut masih menggantung, seperti tirai yang menyembunyikan apapun yang ada di bawah sana. Dari atas, dunia terlihat tenang. Tapi aku, di balik tenangnya pepohonan itu, ada sesuatu yang lebih mematikan dari peluru. Di dalam helikopter, aku duduk di ujung, mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan kegelisahan. Di sekelilingku, 6 orang terbaik dari pasukan, khusus duduk dengan wajah dingin. Mayor Santosa duduk bersila, memeriksa senapan runduknya yang dibungkus kain. Sertu Bagus di sebelahnya sedang memeriksa alat navigasi. Tak satu pun dari mereka bicara. Kami semua tahu, tugas ini bukan tugas biasa. Koordinat drop 2 klik dari titik utama. Kita turun lewat jalur pohon. Inggit tidak, tidak ada jejak, kata Santosa pelan, nyaris berbisik. Aku mengangguk. Di kepalaku, peta kawasan hutan itu sudah terpatri. Di sisi barat, ada aliran sungai kecil yang menuju ke dalam jantung hutan. Di sanalah kami akan bergerak menyusup. Dan menurut laporan, gudang senjata itu berada dekat perbukitan batu hitam, tempat yang hanya bisa diakses lewat jalur tersembunyi. Helikopter menukik perlahan. Angin menyapu wajahku. Jantungku berdegup kencang saat akhirnya kami turun satu persatu lewat tali tambang. Saat kakiku menyentuh tanah, aroma hutan langsung menyergap basah, lembab, dan asing. Di bawah rindangnya pepohonan, suara burung dan binatang malam masih terdengar. Tapi entah mengapa, keheningan di hutan ini tidak terasa alami. Seperti ada yang mengawasi. Seperti tanah ini menyimpan sesuatu yang tak ingin ditemukan. Kami bergerak dalam formasi senyap. Langkah kami ringan, nyaris tanpa suara. Aku berada di tengah, dengan Bagus sebagai navigator dan Santosa sebagai pengawas belakang. 2 orang lainnya menyebar ke sisi kanan dan kiri, siap membentuk perimeter saat kami mendekat ke zona target. Hari mulai beranjak siang ketika kami tiba di tepi sungai. Airnya mengalir tenang, jernih tapi dalam. Di seberang sungai terlihat Bigas. Jejak kaki besar dan berat, menandakan seseorang membawa beban. Kami semua tahu itu bukan jejak pemburu biasa. Sertu Bagus berlutut, memeriksa tanah basah, masih baru, kurang dari 2 jam lalu, gumamnya. Aku mengangguk, ikuti, tapi tetap di pinggiran. Kita tidak tahu apakah itu jebakan atau patroli. Biasa, kami menyusur sepanjang aliran sungai dengan penuh kehati-hatian. Vegetasi semakin rapat. Cahaya matahari mulai sulit menembus lebatnya dedaunan. Suasana berubah menjadi kelam, mencekam, lalu kami berhenti. Di depan terlihat jejak roda. Bukan sepeda, bukan motor, tapi ban besar. Kendaraan off-road. Gudang itu pasti tidak jauh dari sini, kataku. Kami berlindung di balik semak dan batu besar. Santosa mengangkat tangannya, isyarat untuk semua. Tiarap. Tak lama, suara itu terdengar gemuruh mesin dari kejauhan, lalu disusul suara percakapan dalam logat kasar. Kami merayap perlahan, dan dari balik semak, aku melihatnya.
3 orang berpakaian seperti ormas biasa, kaos loreng dengan lambang organisasi lokal, tapi mereka membawa senapan serbu jenis FN. Salah satu dari mereka bahkan memakai radio komunikasi militer. Wajahku mengeras. Ini bukan ormas biasa. Ini organisasi bersenjata dengan akses logistik. Salah satu dari mereka menurunkan kotak logam dari bak mobil. Besar, berat, dan ditutup rapat. Aku bisa menebak isinya. Senjata. Mereka mulai mendistribusikan barang. Mungkin akan berpindah markas, kata Santosa pelan. Aku mengangguk. Kita tidak bisa menyerang sekarang. Tapi kita bisa ikuti mereka. Cari di mana gudang utamanya. Kami menunggu sampai ketiganya pergi. Lalu kami bergerak cepat. Mengikuti arah kendaraan itu dari kejauhan. Jalurnya makin menanjak, menuju perbukitan yang mulai terlihat dari balik pepohonan. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari arah barat. Instingku langsung aktif. Perangkap, this is bagus. Dan benar saja, dari arah ledakan, suara teriakan terdengar. Kami bersembunyi. 5 orang bersenjata keluar dari balik semak, membawa senter dan anjing pelacak. Sial. Kita harus segera keluar dari jalur ini, kataku. Tapi sebelum kami bergerak, sesuatu membuatku membeku. Salah satu dari mereka pria dengan topi hitam dan radio di pinggang berdiri menoleh ke arah tempat kami bersembunyi. Hanya sedetik, tapi cukup untuk membuatku terpaku. Karena matanya seperti mata yang sangat kukenal. Apa itu dia? Bisik Santosa cepat. Aku tak menjawab. Aku kaget. Terlalu yakin. Mataku tak bisa salah. Itu Bima. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membakar seluruh pikiranku. Dia masih hidup, dan dia ada di pihak musuh. Setelah mereka berlalu, kami bergerak mundur, malah mulai turun perlahan. Kami ke tempat perlindungan sementara yang sudah ditandai. Semua duduk dengan napas berat. Tadi kamu lihat dia kan? Tanya Santosa akhirnya. Aku mengangguk pelan. Bima, tak ada yang berkata apapun. Hening menggantung. Aku tahu ini bukan hanya misi biasa. Ini bukan sekadar menghancurkan gudang senjata. Ini tentang masa lalu, tentang luka yang belum sembuh, dan tentang seseorang yang pernah bersumpah bersamaku untuk mati demi negara tapi sekarang dia di sisi yang berlawanan. Aku menatap langit yang perlahan gelap don di hatiku. Badai mulai berhembus, tak hanya oleh ketakutan, tapi oleh harapan. Harapan bahwa aku bisa menyelamatkannya, atau setidaknya mengerti alasannya. Kabut pagi turun perlahan, menyelimuti hutan seperti tirai putih yang menyimpan banyak rahasia. Daun-daun basah oleh embun malam, dan tanah lembab membuat langkah kami nyaris tak bersuara. Kami bergerak perlahan-perlahan sekali. Di dalam hening seperti ini, suara dedaunan yang terinjak pun bisa jadi jerat maut. Aku berada di barisan depan. Setiap langkah, setiap gerak mata, kuperhitungkan. Tapi jujur, pikiranku tidak sepenuhnya di tempat ini. Sosok itu, tatapan mata itu, aku masih tak bisa melupakannya. Bima Arya, tak mungkin aku salah lihat. 5 tahun lalu, dia hilang di perbukitan. Sangihe, tubuhnya tak pernah ditemukan. Kami semua mengira dia gugur. Tapi kini, dia berdiri di hadapanku. Mesai, masih bernapas, dan berada di pihak musuh. Fokus, Wahyu. Bisik Mayor Santosa yang berada di belakangku. Aku mengangguk pelan, menyadari bahwa sedikit saja aku lengah. Nyawa kami bisa jadi tumbal. Kami mendekati sebuah area terbuka. Ada bara api di sana, bekas perkemahan semalam. Bekas ban besar masih terlihat di tanah, menandakan mereka memindahkan muatan. Aku berjongkok dan mengangkat tangan. Isyarat berhenti. Lihat ke utara. Bisik bagus. Aku memutar pandangan. Di kejauhan, di balik semak yang tertata rapi, berdiri sebuah struktur semi permanen. Bangunan kecil dari kayu dan seng, dikelilingi pagar kawat berduri. Ada 2 menara. Cokap, 1 penembak di setiap sudutnya, gudang. Tapi bukan gudang biasa. Dari teropong, aku bisa melihat bahwa di sekitar area itu, orang-orang bersenjata berkeliaran. Mereka tak mengenakan seragam resmi, tapi semua membawa senjata laras panjang. Beberapa bahkan memakai rompi pelindung dan alat komunikasi. Mereka terlihat terlatih. Mereka punya sope, kata Santosa. Lihat itu, pola patroli mereka berulang tiap 15 menit. Ini bukan kelompok liar, ini struktur militer. Aku diam. Pikiranku mengunci satu nama. Bima. Kalau benar dia salah satu pimpinan di sini, berarti dia yang melatih mereka, gumamku. Bagus menoleh. Lalu kenapa dia tidak menghabisi kita saat kemarin bertemu pandang? Pertanyaan itu menghantam dadaku lebih keras dari apapun. Aku tak punya jawaban. Santosa mengambil alih pembicaraan. Kita akan menunggu hingga malam. Kita butuh rekaman dan foto dari sidet-sidet strategis, intelijen,
harus tahu seberapa besar ancaman ini sebelum kita bergerak. Maka kami pun membangun pengintaian di balik bebatuan tinggi. Di sisi tenggara pos musuh, aku duduk bersandar pada batang pohon tua, mengatur napas dan mencatat pergerakan mereka. Tapi pikiranku kembali ke masa lalu. Aku masih ingat saat pertama kali mengenal Bima, tahun pertama pelatihan. Kami bukan hanya rekan, kami saudara. Kami tidur di lantai yang sama, makan dari piring yang sama, dan pernah disiksa oleh pelatih yang sama hanya karena kami melindungi prajurit yang terlambat bangun. Bima selalu bilang, "Wahyu, kalau nanti aku mati duluan, tolong cari tahu kenapa. Jangan biarkan aku jadi angka di laporan." Kala itu aku hanya tertawa. Kita mati bareng, Bi. Bareng-bareng atau nggak usah sama sekali. Tapi nyatanya, hidup tak semanis sumpah prajurit. Hari mulai gelap, kabut malam turun lebih tebal dari biasanya. Aku mengambil kamera pengintai. Dari balik celah bebatuan, aku merekam seluruh aktivitas gudang. Di tengah pengintaian, aku melihat sesuatu yang tak kuduga. Seseorang datang dengan kendaraan truk tertutup. Dari truk itu, 3 kontainer diturunkan. Mereka membuka satu isinya senapan serbu, granat, bahkan peluncur roket. Itu senjata militer. Asli, bukan rakitan. Bukan selundupan murah. Dari mana mereka dapat ini? Tanya Bagus dengan nada tercekat. Aku tak menjawab, tapi di dalam hati, aku tahu jawabannya. Orang dalam, hanya pasukan tertentu yang bisa akses persenjataan seperti itu. Entah itu lewat korupsi, atau pengkhianatan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, orang yang memimpin bongkar muat itu, kini terlihat jelas dari teropong, topi loreng, rompi pelindung, dan bekas luka panjang di pipi kanan, luka yang hanya dimiliki satu orang yang kukenal, Bima, bisikku. Ia sedang memberi perintah. Suaranya tidak terdengar, tapi gerak tubuhnya lugas, tegas. Seorang pemimpin. Orang-orang di sekitarnya jelas menghormatinya. Ini bukan penculikan. Dia ada di posisi atas, kata Santosa pelan. Aku menatap wajah itu lama. Ada banyak rasa, marah, bingung, perih. Tapi lebih dari semua itu, ada satu rasa yang membuat dadaku hampir pecah. Kecewa. Bagaimana mungkin orang seperti Bima yang dulu mengajarkan aku soal kehormatan kini memimpin kelompok penyelundup? Malam semakin pekat. Kami tak bisa berlama-lama. Santosa memberi isyarat untuk mundur. Kami kembali menyusuri jalur yang sama. Diam, dalam gelap, tapi di setiap langkah yang kuambil, aku merasa seperti ditarik ke dalam jurang. Bukan oleh musuh, tapi oleh kenangan. Kami tiba di titik aman menjelang tengah malam. Semua duduk diam. Tak ada yang bicara. Baru setelah beberapa saat, Santosa membuka suara. Kita harus kembali ke komando. Laporkan semuanya. Aku mengangguk, tapi dalam hati, aku belum siap. Belum. Aku butuh bicara dengannya. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan lebih dari itu, aku harus tahu, apakah dia benar-benar berubah, atau sedang terjebak dalam sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa kami bayangkan. Malam itu aku tak tidur, hanya memandangi langit gelap yang tak berbentang. Dan di dalam dada, ada pertanyaan yang terus berputar. Apakah aku akan menghadapi musuh, atau menyelamatkan seorang saudara? Malam keempat di tengah hutan Malang Lumajang terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tak ada suara binatang, justru sebaliknya. Jangkrik berteriak, burung malam sesekali bersahut, dan daun-daun kering bergesekan di bawah angin. Tapi di antara semua suara itu, ada satu yang tak terdengar. Suara pikiranku yang sunyi, tapi gaduh di dalam kami, Bergmas. Dalam 1 jam lagi, kami akan kembali ke titik ekstraksi untuk menyerahkan semua bukti pada tim intelijen. Video, rekaman suara, serta koordinat bangunan utama sindikat sudah cukup untuk dijadikan dasar penyusunan operasi besar. Tapi, entah mengapa, aku merasa belum siap meninggalkan tempat ini. Bima masih ada di sini, masih hidup, dan aku belum bicara dengannya. Kalau kita pulang sekarang, mungkin dia tak akan sempat dijelaskan, kataku pelan saat Mayor Santosa menghampiriku. Ia hanya menatapku sebentar, lalu duduk di atas batu besar, menyalakan korek api kecil untuk menghangatkan tangan. Wahyu, aku tahu kau terikat emosi. Tapi ingat, kita di sini bukan untuk menyelamatkan masa lalu, kita di sini untuk menyelamatkan masa depan. Aku terdiam, kalimat itu benar. Tapi aku juga tahu satu hal, tak semua masa lalu pantas dibiarkan mati begitu saja. Kami berjalan ke arah utara jalan pulang, tapi sesuatu dalam diriku berkata bahwa aku belum selesai. Dan saat langkah kami melewati jalur sempit yang tertutup pakis dan akar pohon, aku melihat sesuatu yang aneh. Sepucuk kain kecil terikat di ujung batang pohon mati. Kain lusuh berwarna hitam, dengan simpul khas. Simpul medan yang hanya kami pasukan tempur Sangihe yang mengerti.
Itu kode pertemuan. Aku berdiri mematung. Wahyu, tanya Santosa, menyadari aku berhenti. Bima, jawabku lirih. Dia menandai jalur ini. Santosa maju, ia juga melihat kain itu. Matanya mengecil. Kalau itu kode asli, berarti dia ingin bicara. Aku mengangguk perlahan. Ya, di ujung jalur ini kemungkinan ada tempat kontak. Tapi bisa juga jebakan. Bagus, yang ikut bersama kami menatapku ragu. Apa kau yakin? Ini bisa jadi taktik untuk memecah tim. Aku menatap mereka berdua. Nafasku berat, tapi kata-kataku tegas beri aku 2 jam. Kalau aku tidak kembali sebelum itu, kalian lanjutkan misi dan anggap aku tertawan. Santosa menatapku lama, lalu menyerahkan satu suara darurat kecil. Apapun yang kau temukan, pastikan itu bukan hatimu sendiri yang menjawab. Kita butuh kebenaran, bukan ilusi masa lalu. Aku menerima suara itu, menyisipkannya ke saku rompi, dan melangkah masuk ke dalam gelapnya rimba yang tak terpetakan. Jalur itu sempit dan penuh semak berduri. Aku menunduk berkali-kali, melintasi batu besar dan batang pohon tumbang. Kegelapan perlahan menelan pandanganku, tapi aku terus berjalan, dipandu oleh insting dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Lalu aku melihatnya, sebuah gubuk kecil, beratap, rumbia, berdiri di tepi lereng. Asap tipis mengepul dari cerobong kayu. Tak ada penjaga, tak ada suara. Langkahku terhenti tepat 5 meter dari pintu. Lalu pintu terbuka. Seseorang berdiri di sana. Bayangan itu, sosok itu Wahyu. Ucap suara berat tapi lirih, seperti suara dari mimpi yang tertunda. Aku membeku. Bima, dia berdiri dengan wajah lebih tua dari terakhir aku ingat. Matanya dalam dengan lingkar hitam di sekelilingnya. Jenggotnya tak terurus. Tapi itu dia, masih hidup, masih. Bima, aku tak langsung mendekat. Hanya aku, tak ada yang ikut, kataku. Dia mengangguk. Aku tahu kau akan datang. Kami duduk di dalam gubuk. Itu ruangan sempit dengan satu lampu minyak dan rak kayu yang dipenuhi buku lusuh. Di sudut ruangan, ada foto anak kecil dan seorang perempuan istri dan anaknya. Aku langsung tahu. Bima mengambil termos kecil, menuangkan air ke dalam 2 cangkir aluminium. Aku tak akan banyak bicara. Kita tak punya waktu lama. Aku menatapnya tajam. Kau hidup dan kau berada di sisi mereka. Dia menghela napas. Aku tak pernah memilih ini. Wahyu. Setelah operasi itu gagal, aku tertangkap, disiksa. Lalu mereka menculik keluargaku. Anakku baru lahir waktu itu. Aku tak punya pilihan. Selalu ada pilihan. Jawabku menahan amarah, benar. Tapi tidak saat seseorang meletakkan pisau di leher anakmu dan menyuruhmu memilih, bergabung atau mereka mati. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari peluru. Aku kira aku bisa bantu mereka dari dalam. Aku berinformasi pada siapa saja yang mau dengar. Tapi tidak ada yang percaya, tidak ada yang datang. Aku menggigit bibir, lalu, kenapa sekarang? Kenapa kau muncul sekarang? Bima menatapku, matanya merah, tapi tak menangis. Karena sekarang, mereka sudah terlalu kuat. Dan aku tahu mereka akan mulai mengirim senjata ke luar negeri. Jika itu terjadi, kita semua tamat. Dia lalu menyodorkan sebuah flash disk kecil. Di dalam itu, semua data pengiriman, rute, nama pemesan, bahkan daftar pengkhianat di tubuh militer yang ikut meloloskan senjata. Tapi aku tak bisa lagi kabur. Aku sudah terlalu dalam. Mereka tak akan biarkan aku hidup jika tahu aku bocorkan ini. Aku mengambil flash disk itu. Tanganku gemetar. Lalu kau mau aku apa? Bawa data ini. Serahkan ke atasanmu. Dan satu lagi. Ia membuka laci dan mengeluarkan amplop kecil. Di dalamnya, peta lokasi di mana keluargaku disandra. Mereka tak tinggal bersamaku. Mereka dikurung, dijaga ketat. Kalau kau bisa, tolong bebaskan mereka. Aku menatapnya lama. Begitu lama, sampai seluruh tubuhku seperti beku. Bim, kenapa tak bilang dari dulu? Aku tak percaya siapapun. Tapi padamu, aku masih percaya. Kami berdiri. Saat aku hendak pergi, dia menahan lenganku. Wahyu, aku menoleh. Kalau aku mati, pastikan anakku tahu bahwa ayahnya bukan pengkhianat. Aku tak sanggup berkata apapun, hanya mengangguk dan berbalik, melangkah pergi. Langit masih gelap, tapi langkahku kali ini lebih ringan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tahu siapa yang harus kuselamatkan. Aku berlari menuruni lereng dengan napas tersengal dan dada bergetar. Di saku rompi taktisku, flash disk kecil itu terasa lebih berat dari seluruh beban misi. Setiap langkahku bukan hanya membawa informasi, tapi juga keputusan tentang hidup dan mati, tentang saudara dan negara. Bima masih hidup,
Dan dia bukan pengkhianat, bukan seperti yang kukira. Ia hanya manusia yang dikurung dalam perang paling gelap. Perang antara tugas dan keluarga. Saat cahaya bulan mulai redup tertutup kabut pagi, aku tiba di titik pertemuan kembali. Mayor Santosa dan tim lainnya sudah siap, menyamarkan jejak dan membakar perlengkapan kecil untuk meninggalkan tempat tanpa bekas. Bagus yang pertama melihatku, Wahyu. Serunya pelan. Aku mengangguk dan mengangkat tangan. Kita harus berangkat. Sekarang, Santosa berjalan cepat ke arahku. Apa yang kau dapat? Aku tak menjawab, hanya menyodorkan flash disk dan amplop yang diselipkan Bima. Santosa membukanya dan membaca cepat. Matanya menyipit, wajahnya mengeras. Ini, kalau data ini benar, berarti jaringan ini lebih besar dari yang kita duga. Aku mengangguk, mereka punya orang dalam. Ada daftar nama lengkap dan jalur distribusi, termasuk data bahwa persenjataan kita bocor dari gudang militer sendiri. Bagus memaki pelan. Sial. Jadi ini bukan cuma ormas liar, ini sindikat dalam biang-biang negara. Santosa menatapku lama, lalu berkata pelan, "Siapa yang memberimu ini?" Aku menatapnya balik. Bima. Keheningan jatuh seperti batu. Santosa terdiam. Bagus menghela napas keras. Dia hidup, dan dia bukan pengkhianat. Lanjutku. Keluarganya disandera. Dia hanya bertahan. Santosa masih diam, tapi matanya berubah. Tidak lagi penuh keraguan, melainkan pemahaman. Ada lokasi sandera. Mereka tidak di markas utama. Dia minta kita bebaskan keluarganya. Kita harus serahkan ini dulu ke pusat, kata Bagus cepat. Kalau kita langsung serang, kita bisa kehilangan semuanya. Tidak, jawabku. Jika kita tunggu, mereka bisa memindahkan sandera atau mengeksekusi mereka. Kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, bahkan di dalam kita sendiri. Sudah ada pengkhianat. Kalimat itu membuat semua diam kembali. Aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Tapi akhirnya Santosa mengangguk pelan. Baik, kita bagi dua tim. Aku dan 3 orang bawa data ini ke pos udara. Kau dan Bagus bebaskan keluarga Bima. Tapi hanya 24 jam. Jika kau tidak kembali, kami akan anggap operasi gagal dan laporkan sesuai prosedur. Aku menghormat. Siap, Komandan. Kami berpisah 1 jam kemudian, tepat saat kabut mulai menipis. Aku dan Bagus menyusuri jalur kecil yang ditandai di peta Bima. Lokasi itu terletak di pinggir jurang batu, tersembunyi di balik tebing dengan satu-satunya akses berupa jalur sempit di antara 2 bukit. Tempat yang sempurna untuk menyembunyikan seseorang. Dalam perjalanan, kami melewati satu desa kecil yang tampak sepi. Rumah-rumah reot berdiri di sepanjang jalan setapak. Sebagian tertutup kayu, sebagian lagi sudah ditinggalkan. Tapi saat kami melintas di ujung desa, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Sebuah dinding dengan coretan besar. Kami tak butuh pahlawan, kami butuh anak kami kembali. Aku menatap kata-kata itu lama. Entah siapa yang menulisnya, tapi rasanya seperti jeritan sunyi yang mewakili semua yang kami perjuangkan. Wahyu, panggil Bagus, memecah lamunanku. Kita harus lanjut. Kami bergerak cepat. Kami tiba di dekat lokasi menjelang petang. Dari balik bukit, aku bisa melihat bangunan kecil seperti rumah peristirahatan, dikelilingi pagar kawat tinggi. Ada 2 penjaga bersenjata di gerbang depan, dan 1 menara pantau di sisi timur. Jumlah yang sedikit, tapi tetap berbahaya. Bagus mengamati lewat teropong. Ada wanita dan anak kecil di dalam. Mereka duduk di ruang belakang. Tak terlihat terikat, tapi jelas dijaga. Aku menarik napas. Ini bukan penjara, ini pengawasan psikologis. Mereka dibiarkan hidup hanya sebagai alat ancaman. Kami menyusun rencana cepat. Aku akan menyusup dari sisi jurang barat, mendekat dari balik semak berduri, dan mematikan penjaga depan dengan panah senyap. Bagus akan mengcover dari jauh, menggunakan senapan berperedam. Senja mulai turun saat kami bergerak. Setiap langkahku ke arah jurang membuat detak jantungku berdegup makin cepat. Rasanya seperti mengejar waktu dan menantang maut. 2 penjaga berbicara dalam bahasa kasar. Saat satu membelakangi yang lain, aku melesat. Panah senyap meluncur menancap tepat di lehernya. Yang satu lagi mencoba menoleh. Tapi tembakan Bagus lebih cepat. Keduanya tumbang dalam diam. Aku berlari ke arah pagar, memotong kawat dengan alat kecil. Begitu masuk, aku mendengar suara tangis dari dalam ruangan belakang. Bu, jangan keluar! Suara anak kecil. Aku masuk pelan. Di dalam, seorang wanita berhijab berpelukan dengan anak lelaki usia 8 tahun. Wajah mereka penuh luka dan ketakutan. Aku mendekat perlahan. Ibu, saya dari pihak TNI. Kami datang atas permintaan Bima. Wanita itu menatapku lama. Matanya melebar. Kau, Wahyu. Aku terkejut. Iya, Bima sering menyebutmu. Dad bilang, kalau ada orang yang bisa dipercaya,
itu hanya kau. Tanganku gemetar. Seketika, air mata anak itu tumpah. Ia berlari dan memeluk kakiku. Aku berjongkok dan memeluk mereka berdua. Tenang, kalian selamat sekarang. Tapi di balik pelukan itu, aku tahu semuanya baru saja dimulai. Kami masih harus kembali ke markas. Masih harus menghadapi siapa saja yang menyembunyikan kebenaran. Dan masih harus menyelamatkan Bima. Kami berjalan malam itu juga menuju titik pertemuan darurat di selatan bukit. Kami tahu kami diburu, tapi aku takkan membiarkan mereka menyentuh keluarga Bima lagi. Setelah bertahan-tahan menjalani hidup dalam gelap, akhirnya satu cahaya kecil muncul. Tapi seperti semua cahaya, pasti akan ada bayangan yang mengikutinya. Dan bayangan itu sudah mulai bergerak. Kami tiba di titik pertemuan selatan saat matahari belum sempurna menampakkan sinarnya. Kabut tipis menyelimuti lembah, dan suara burung hutan mulai bersahut seperti biasa. Tapi tidak ada yang terasa biasa bagi kami pagi itu. Kami tak membawa kemenangan, hanya membawa luka. Istri Bima dan anaknya duduk bersandar di balik batu besar. Keduanya kelelahan, wajah mereka pucat dan tubuh gemetar. Bagus memberiku isyarat untuk berjaga sementara ia memeriksa perimeter. Aku tetap diam. Mataku tak lepas dari semak dan bayangan pepohonan dalam dadaku. Perasaan tak enak mengendap seperti lumpur. Entah karena pelarian semalam, atau karena firasat buruk yang sedari tadi menampar naluri tempurku. Kami menunggu Santosa dan tim utama kembali dengan helikopter evakuasi. Tapi sudah lewat dari waktu yang dijanjikan. 2 jam, 3 jam, tidak ada sinyal, tidak ada kabar. Lalu, suara tembakan meledak dari arah barat. 3 kali, jarak dekat. Aku langsung bangkit, mengangkat senapan dan memberi isyarat pada Bagus. Ia lari ke arah suara. Aku menoleh pada ibu dan anak itu. Diam di sini. Apapun yang terjadi, jangan bergerak. Mereka mengangguk. Dengan wajah tegang, aku bergerak cepat menyusul Bagus. Kami menyusuri jalur hutan yang sempit dan dipenuhi duri. Suara langkah kami ditelan tanah basah dan dedaunan. Kami tiba di sebuah bukit kecil dan langsung tiarap darah. 3 mayat berseragam mirip tim Santosa, tergeletak dengan luka tembak di kepala. Aku mendekat, dan sesuatu di dadaku seperti meledak. Itu pasukan kita. Tapi mereka bukan bagian dari tim utama. Seragam mereka identik, tapi tak ada tanda pengenal, tak ada doktak, bahkan senjata mereka berbeda, lebih baru, lebih bersih. Bukan senjata yang digunakan prajurit lapangan seperti kami. Jebakan, desis Bagus. Aku mengangguk. Mereka pasukan penyamar. Mungkin dikirim untuk membungkam kita. Dan saat itulah semuanya menjadi jelas. Mereka tahu, seseorang di dalam pasukan telah membocorkan informasi. Seseorang telah mengkhianati kami. Kami kembali ke tempat persembunyian, mempercepat evakuasi. Aku mengeluarkan pemancar darurat dan mengaktifkan sinyal kode 3 tanda misi. Dalam bahaya ekstrem, tapi meskipun sinyal terkirim, tidak ada jawaban. Sepi. Hutan yang tadi hidup kini terasa seperti kuburan. Lalu terdengar suara langkah. Langkah berat, aku mengangkat senjata dan membidik arah semak. Seseorang muncul berlumuran, lumpur dan darah. Santosa, seruku. Ia jatuh bersimpuh, menahan luka di bahunya. Mereka menyerang. Tim kami diambil alih. Ada pengkhianat. Aku menahan tubuhnya. Siapa? Siapa yang mengkhianati kita? Ia menatapku, lalu berbisik satu nama. Aku membeku. Mayor Reza. Napas Santosa teringci. Matanya terbuka, tapi jiwanya sudah pergi. Aku tak bisa bicara, tak bisa menangis, tak bisa memaki. Mayor Reza adalah atasanku, orang yang mengajakku bergabung ke tim elit pertama kali, yang selalu bilang bahwa negara di atas segalanya. Tapi kini, ternyata dia adalah duri dalam tubuh ini. Bagus mengepalkan tangan. Sial. Berarti data Bima sudah jatuh ke tangan dia. Aku mengangguk, dan kalau dia dapat itu, maka semua ini sia-sia. Bima, anaknya, kita, semua. Aku berdiri, menggenggam senapan erat. Kita harus kembali ke lokasi. Kita kejar mereka. Kita ambil kembali data itu. Tapi kita cuma berdua. Aku menatapnya. Dulu kita cuma berdua waktu bertahan di perbukitan perbatasan. Dan kita hidup sekarang juga. Kami bergerak cepat, menyusuri jalur ke arah utara tempat jalur keluar yang biasa digunakan untuk evakuasi rahasia. Sepanjang jalan, aku mengingat wajah Reza, senyumnya, petuah-petuahnya. Semuanya palsu. Dia pasti terlibat dalam rantai penyelundupan. Mungkin selama ini dia yang membocorkan informasi rahasia kepada sindikat. Dan sekarang, dia akan memastikan semua saksi dibungkam, termasuk aku. Saat kami tiba di Bukit Barat, suara helikopter terdengar.
Bukan suara penyelamat melainkan suara yang membuat jantungku berdegup 2 kali lebih cepat. Itu helikopter Reza. Di kejauhan, aku melihatnya. Di sampingnya, 2 anak buahnya berdiri sambil membawa koper hitam tempat flash disk itu disimpan. Aku merayap bersama Bagus. Kami hanya punya satu kesempatan. Jika kami gagal, maka segalanya akan hilang. Bagus memberi aba-aba 3, 2, 1. Tembakan pertama meledak. Anak buah Reza tumbang. Tembakan kedua meleset, tapi cukup untuk membuat semuanya kacau. Aku berlari menuruni bukit, berteriak, "Reza!" Ayah menoleh, wajahnya terkejut, tapi tak ada rasa bersalah. "Wahyu, kau masih hidup," aku membidik. Tapi ia lebih cepat. Ia bersembunyi di balik batu besar. "Kenapa?" teriakku. "Kenapa kau lakukan ini?" "Karena negara ini tak pernah menghargai pengorbanan," balasnya. "Karena mereka lebih peduli pada pencitraan ketimbang nyawa prajurit seperti kita. Jadi solusinya kau jual senjata ke luar negeri. Membunuh rakyat sendiri." Diet pendek. Aku tak jual. Aku arahkan. Siapapun yang berani bayar, dia yang dapat. Aku maju pelan. Di dalam koper itu ada daftar nama. Dan kau di atas semuanya. Tiba-tiba dia muncul dan menembak. Tapi aku lebih cepat. 1 peluru. Tepat di bahunya, ia jatuh. Aku mendekat. Ini untuk semua anak yang kehilangan ayahnya. Untuk semua istri yang menunggu pulang. Dan untuk Bima yang kau khianati. Aku menendang senjatanya. Bagus mengamankan koper. Kami membuka koper itu, flash disk masih utuh. Misi belum selesai. Tapi keadilan mulai bergerak. Aku berdiri di atas batu, memandang hutan yang luas. Banyak yang telah mati. Banyak yang terluka. Tapi ini belum akhir. Karena di balik pengkhianatan, masih ada harapan. Masih ada perlawanan, dan aku bersumpah selama aku masih bernapas, kebenaran tidak akan terkubur. Langit di atas kepala kami mulai gelap meskipun hari belum benar-benar malam. Awan menggumpal kelabu, seperti menyimpan amarah yang tak bisa lagi ditahan. Di tanganku, koper hitam itu terasa seperti bom waktu. Setiap detik yang berlalu, setiap langkah yang kami ambil, adalah perjudian hidup dan mati. Kita harus keluar dari hutan ini, kataku kepada Bagus, sambil memeriksa peta lipat tua yang sedikit robek di sudut-sudutnya. Jalur aman paling dekat ada di lembah selatan, 12 km dari sini, jawabnya. Tapi kalau Reza punya cadangan tim, kita bakal diburu seperti hewan. Aku mengangguk. Mereka pasti sudah tahu kita punya datanya. Mereka akan lakukan apa saja untuk menghentikan kita. Kami menuruni lereng bukit menuju hutan lebat. Jalur itu dipenuhi akar pohon yang menjalar, seperti ular tidur, dan dedaunan basah yang memantulkan cahaya senja dengan redup. 1 jam berjalan, dan setiap 5 menit, kami berhenti untuk dengar suara. Tak ada burung, tak ada serangga, terlalu sunyi. Itu bukan pertanda baik. Langkah kami semakin cepat sampai tiba-tiba, brok, suara ranting patah di belakang kami. Aku menoleh cepat, mataku menyapu pepohonan, lalu, duar! 1 peluru menghantam pohon hanya sejengkal dari kepalaku. "Serangan!" teriak Bagus sambil membalas tembakan. Aku merunduk, menarik koper ke arah semak dan merayap. Suara tembakan menghujani kami dari arah barat dan utara. Mereka datang dari 2 sisi. Pasukan Reza. Aku menghitung cepat. 3, 5, mungkin lebih dari 8 orang. Mereka memakai rompi gelap, bergerak cepat dengan formasi taktis. Kami berbalik arah dan menyusup ke dalam jalur. Air kecil sungai dangkal dengan arus tenang. Langkah kami menyatu dengan aliran air, menyamarkan jejak kaki. Di bawah bayang pepohonan raksasa, kami terus bergerak, hingga langit benar-benar gelap setelah hampir 2 jam berlari dan merangkak. Kami sampai di sebuah celah batu besar yang pernah dijadikan tempat peristirahatan pasukan. Di situ, kami menyusut napas. Aku membuka koper sebentar, flash disk masih utuh. "Bagus," kataku dengan suara lelah. "Kalau aku jatuh nanti, kau harus pastikan data ini sampai ke Jakarta. Jangan sampai semua yang kita lalui sia-sia." Dia menggeleng cepat. "Kau nggak akan jatuh, bro. Kita pulang bareng, titik." Tapi, malam itu, aku merasa semuanya tidak akan semudah itu. Saat kami melanjutkan perjalanan, hujan mulai turun, deras, tanpa aba-aba. Petir menyambar langit, kilatnya menembus kanopi pepohonan, dan menciptakan siluet bayangan menakutkan di antara kabut dan air. Lalu terdengar suara, bukan suara alam, suara sepatu menghantam tanah basah. Mereka mengejar kami lagi. Kali ini, dari arah selatan, kita dikepung, teriak Bagus. Aku menggigit bibir, menatap celah sempit di antara batu besar. Ada jalur goa di bawah sana. Kita masuk situ tanpa pikir panjang.
Kami menerobos masuk ke celah batu sempit, menuruni dinding curam, dan menemukan lorong alam yang lembab dan gelap. Kami menyalakan lampu kecil dari jam tangan taktis, cukup untuk melihat 1 meter ke depan. Kami berjalan jongkok. Udara di dalam goa berbau tanah dan jamur, tapi setidaknya tidak ada peluru. Di dalam, suara air menetes dari langit-langit. Suara langkah kami bergema pelan. Goa itu seperti rahim bumi gelap, sunyi, dan menyembunyikan banyak hal yang tak terlihat. Tapi tiba-tiba, cahaya di depan. Kami menahan napas. 2 pria bersenjata berdiri di ujung goa. Mereka sedang berjaga, tapi tidak sadar kehadiran kami. Aku menoleh pada Bagus. Ia mengangguk. Kami maju cepat. Senyap. 1 tembakan senapan berbelda menumbangkan pria pertama. Aku menerkam yang kedua dan membekapnya dengan tangan kiri. Pisau di tangan kanan menusuk cepat ke lehernya. Semua terjadi dalam 20 detik komitekpannya. Waktu. Goa itu berakhir. Di sisi bukit yang curam, langsung menuju lembah. Di bawah sana titik ekstraksi. Tapi bukan cuma itu. Ada yang bergerak di bawah pasukan. Lebih banyak, mungkin 1 peleton. Mereka membuat perimeter, memburu kami. Kita turun lewat sisi timur, naik ke atas bukit kecil, lalu lompat ke jalur air. Kataku cepat. Kami menuruni tebing dengan tali darurat. Saat hampir sampai bawah, terdengar suara peluit. Mereka melihat kami. Tembakan meledak. Aku dan Bagus melompat ke sungai dangkal. Air dingin menyergap seluruh tubuh. Tapi kami terus berenang ke arah timur. Tembakan terus menghujani dari belakang. Tiba-tiba, Arhi! Bagus berteriak. Aku menoleh. Ia terkena tembakan di bahu. Darah mengalir deras. Aku berenang mendekat dan menarik tubuhnya ke tepian. Bersembunyi di balik batu. Pegang ini, kataku sambil menyobek kantong medis darurat dan menekan luka di bahunya. Ia menggertakkan gigi, menahan sakit. Jangan berhenti, Wahyu. Kau harus bawa itu sampai Jakarta. Aku mengguncang tubuhnya. Kita berdua yang bawa. Kita aku mengangkatnya perlahan, memapahnya ke atas batu, lalu kembali menyusuri jalur sempit menuju arah timur. Dan saat kami hampir mencapai perbatasan lembah, terdengar suara helikopter. Bukan milik musuh, itu milik kita. Aku menyalakan suara darurat terakhir dan melambaikan tanganku. Pasukan evakuasi turun cepat. Kami dinaikkan ke helikopter bersama koper hitam itu. Bagus pingsan karena kehilangan banyak darah. Tapi dia masih hidup. Saat helikopter lepas landas, aku menatap hutan yang perlahan mengecil di bawah sana. Di antara gelap, di antara peluru, antara pengkhianatan, kami bertahan. Data itu amen.tapi aku tahu. Perang ini belum selesai. Yang kami bawa bukan hanya bukti, tapi kebenaran. Dan kebenaran akan mengguncang siapapun yang bersembunyi di balik seragam, jabatan, dan topeng-topeng palsu. 1 minggu telah berlalu sejak kami diterbangkan dari hutan Malang Lumajang. 1 minggu penuh pemeriksaan, interogasi, dan tatapan curiga dari atasan yang dulu kucintai seperti ayah sendiri. Aku belum diizinkan keluar dari kompleks barak militer, tidak sebagai tahanan, tapi jelas bukan sebagai prajurit bebas. Bagus selamat. Peluru yang bersarang di bahunya berhasil dikeluarkan, tapi dia masih terbaring di rumah sakit militer, dijaga 2 prajurit bersenjata penuh. Katanya, protokol keamanan, padahal aku tahu, mereka takut jika kami bicara terlalu banyak. Flash disk yang kami bawa sudah diserahkan ke Pusat Intelijen TNI, tapi belum ada pernyataan resmi, belum ada konferensi pers, hanya bisik-bisik, dokumen yang masih dikaji, dan senyap dari media. Semua seperti membeku, kecuali satu hal. Hari ini, aku dipanggil ke ruang sidang militer, bukan sidang penghargaan, sidang evaluasi perilaku, alias potensi pemecatan. Lorong menuju ruang sidang dingin dan panjang. Lampu neon di atas kepala berkedip-kedip, seolah mewakili suasana hatiku rimang-rimang dan tak stabil. 2 prajurit mengawalku, berjalan di belakang keduanya diam, matanya lurus ke depan. Pintu besi terbuka. Aku masuk di dalam. Ada 5 perwira tinggi duduk di balik meja kayu panjang. Di tengah, Letjen Purnomo, Komandan Wilayah Timur dan juga Mentor Santosa. Di sisi kirinya duduk Kolonel Haris, yang dulu sering mengajak kami latihan malam di hutan Bromo. Tapi kini, semua wajah itu terasa asing. Wajah-wajah yang menunggu, bukan menyambut. Letnan Wahyu Pratama, suara Letjen Purnomo terdengar tenang tapi tajam. Anda dipanggil untuk menjelaskan insiden pertempuran non-otoritatif di kawasan Malang, Lumajang yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pihak TNI. Anda juga membawa data yang mengandung potensi informasi sensitif. Kami ingin mendengar langsung dari Anda. Aku berdiri tegak,
tapi hati ini seperti dihimpit besi panas. Saya dan tim, di bawah pimpinan Mayor Santosa, melaksanakan infiltrasi ke dalam hutan Lumajang berdasarkan informasi dari Dinas Intelijen. Di sana, kami menemukan keberadaan gudang senjata ilegal yang dijaga oleh kelompok bersenjata berkedok ormas. Saya melakukan kontak dengan target yang diyakini sebagai Bima Arya, mantan rekan kami yang hilang 5 tahun lalu. Mereka menatap, sebagian mencatat. Aku lanjut. Bima menyerahkan data penyelundupan senjata, termasuk daftar nama yang terlibat dari tubuh militer sendiri. Ia tidak melawan, justru meminta agar keluarganya diselamatkan. Saya dan Sersan Bagus menjalankan penyelamatan dan berhasil membawa data itu pulang. Dalam prosesnya, kami disergap oleh pasukan tak resmi yang dipimpin Mayor Reza. Letjen Purnomo memotong. Apa kau punya bukti bahwa Reza memimpin pasukan itu? Aku membuka map kecil dan mengeluarkan foto rekaman kamera dari kacamata tempurku. Gambar Reza dengan senjata, berdiri di samping koper hitam itu. Sebelum kami sergap, bukti visual ini sudah diserahkan juga ke penyidik militer. Reza juga sempat mengakui keterlibatannya sebelum saya lumpuhkan. Letjen Purnomo menatap lama ke arah foto. Tangannya bergetar halus. Kolonel Haris berdehem. Letnan Wahyu, Anda tahu apa risiko dari semua ini? Jika benar yang Anda bawa adalah kebenaran, maka Anda telah membongkar borok militer sendiri. Tapi jika tidak, maka Anda adalah pemicu kekacauan. Aku menatap mereka satu persatu. Saya tidak peduli gelar atau jabatan kolonel. Saya hanya melakukan satu hal, menyelamatkan negara ini dari musuh yang bersembunyi di balik bendera yang sama dengan saya. Ruangan menjadi senyap. Lalu Letjen Purnomo menunduk. Saya kenal Santosa, dan saya tahu dia tidak akan mati sia-sia. Tapi, Letnan Wahyu, ini bukan hanya soal benar atau salah. Ini soal stabilitas. Jika publik tahu bahwa ada petinggi militer yang menjual senjata, kepercayaan akan runtuh. Aku menatap tajam. Lalu kita harus terus diam, harus terus tutup mata, biarkan pengkhianat berkeliaran, karena kita takut pada opini rakyat. Letjen menatapku dan tak menjawab. Setelah lebih dari 2 jam sidang, aku dikeluarkan dari ruangan, menunggu sendirian di bangku besi di luar koridor. Aku melihat ke arah jendela kecil yang menghadap ke lapangan apel. Dulu aku berdiri di sana, menerima kenaikan pangkat. Dulu aku percaya bahwa kehormatan adalah hal paling suci dalam hidup. Tapi kini aku tahu, kehormatan bisa jadi dikorbankan demi politik. Lalu pintu terbuka. Seorang perwira muda menyerahkan satu amplop coklat kepadaku. Parina Komando. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Isinya surat pembebasan tugas sementara dari kesatuan, tanpa pangkat, tanpa keterangan lebih lanjut, bukan pemecatan, tapi pembekuan. Aku tahu apa artinya. Mereka menunda keputusan karena mereka takut. Karena mereka belum siap. Aku keluar dari markas dengan kepala tegak, meski dada ini penuh luka yang takbet. Di luar gerbang sudah menunggu seseorang yang tak kuduga. Anita, istri Bima. Ia berdiri sambil menggandeng tangan kecil anaknya. Wajahnya tenang, matanya sembab, tapi penuh harap. Bima, tanyaku. Ia menggeleng perlahan. Belum ada kabar, tapi anak ini sudah cukup tahu bahwa ayahnya bukan orang jahat. Aku berjongkok di depan anak itu. Ia menatapku dan berkata pelan, Om Wahyu, ayahku pahlawan kan? Air mataku jatuh, tapi aku tersenyum. Iya nak, ayahmu pahlawan. Dan suatu hari, semua orang akan tahu itu. Anita menggenggam tanganku. Kami akan menunggu. Apapun yang terjadi, aku mengangguk. Dan di dalam hatiku, aku bersumpah satu hal. Jika negara ini tak mau buka mata, maka aku sendiri yang akan membuka suara karena kebenaran. Hanya akan tetap hidup jika ada yang berani membelanya. Dan aku akan jadi suara itu. Sudah 2 minggu sejak aku resmi dibekukan, tanpa pangkat, tanpa hak akses, tanpa seragam. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lebih bebas dari sebelumnya. Bukan bebas dalam arti lepas dari tugas, tapi bebas karena akhirnya aku bisa memilih bukan hanya menjalankan perintah. Aku kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta Selatan, rumah milik paman jauh yang dulu pernah kukunjungi saat masih taruna. Dindingnya kusam, atapnya bocor di 2 titik, dan suara kendaraan dari jalan selalu terdengar. Tapi di tempat inilah aku mulai merancang satu hal besar, membuka semuanya ke publik, bukan lewat markas, bukan lewat meja sidang, tapi lewat kebenaran yang langsung menyentuh rakyat. Kalau kau lakukan ini, hidupmu bisa jadi taruhan. Wah, suara Bagus terdengar dari seberang meja kecil. Luka tembak di bahunya sudah membaik, tapi gerak tubuhnya masih kaku. Ayah kini
di kursi lipat, memandangi layar laptop dengan raut serius. Aku tahu, jawabku pelan. Tapi kalau kita diam, maka mereka menang. Di hadapan kami, video rekaman lengkap yang kami kumpulkan dari hutan, cuplikan gudang senjata, percakapan dengan Bima, pengakuan Reza sebelum ia tumbang, semua dalam satu folder. Lengkap, jelas, tak terbantahkan, dan malam itu juga kami menghubungi Dewi Arliani, seorang jurnalis investigasi dari stasiun televisi independen. Aku pernah bertemu dengannya 2 tahun lalu dalam operasi kemanusiaan di Sulawesi. Dia orangnya tajam, berani, dan yang paling penting tidak bisa disuap. Kami janjian di sebuah warung kopi sederhana. Jam 10 malam Dewi datang tepat waktu. "Wahyu Pratama," katanya sambil menjabat tanganku. "Jadi kau prajurit yang katanya pegang bukti paling panas tahun ini?" "Aku bukan prajurit lagi," sahutku, tersenyum pahit. Dewi duduk, membuka laptopnya. "Tunjukkan." Aku serahkan flash disk, dan dalam 5 menit matanya sudah tak bisa lepas dari layar. "Ya Tuhan," gumamnya. Kalau ini tayang, bukan cuma 1-2 perwira yang tumbang. Ini bisa sampai ke ranah politik." Aku mengangguk. "Aku tahu." "Dan kau siap?" Aku menatapnya dalam-dalam. Tidak ada prajurit yang benar-benar siap mati. Tapi yang membedakan kami dengan pengecut, kami tetap maju meski tahu itu. Dewi menutup laptop pelan. "Besok malam, di program utama, aku akan tayangkan. Tapi kau harus hati-hati. Kalau mereka tahu ini keluar dari tanganmu, mereka tidak akan membiarkanmu hidup tenang." Bagus tertawa sinis. "Kami sudah tidak tenang sejak masuk hutan itu, Mbak." Pagi harinya, aku mendapati pintu rumahku rusak. Gembok digergaji, isi laci-laci acak-acakan. Seseorang masuk mencari flash disk, tapi mereka terlambat. Data sudah dikirim ke Dewi. Salinannya sudah kubuat jadi 5, disebar ke tempat berbeda. Aku hanya berdiri di tengah rumah, menatap hancurnya lemari dan jejak sepatu berlumpur. Tapi tak ada ketakutan, hanya tekad yang makin mengeras. Hari itu juga, aku pindah ke rumah persembunyian. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, pertarungan ini belum selesai. Malam harinya, tepat pukul 8, tayangan itu mengudara. Prajurit yang membuka, luka bangsa. Begitu judul tayangan itu, semua ditampilkan. Tanpa sensor, tanpa edit. Bahkan wajahku tak diburamkan. Dewi memang nekat, tapi aku tahu, kejujuran hanya punya 2 nasib. Dibungkam atau diperjuangkan. 3 jam setelah tayangan itu, media sosial meledak. Tagar kebenaran dari hutan menjadi trending. Banyak yang memuji, tapi tak sedikit juga yang menyebutku pengkhianat, pengacau, perusak sistem. Telepon masuk tanpa henti, termasuk dari nomor-nomor tak dikenal yang hanya mengatakan satu kalimat, "Hentikan atau kau akan dihabisi." Bagus memberiku pistol kecil, sekadar berjaga-jaga. Ini bukan soal perang lagi. Wah, ini soal bertahan. Aku hanya tersenyum. Aku sudah mati di dalam sejak hari Bima bilang dia masih hidup. Ini cuma sisa napas. Tengah malam, aku duduk di balkon kecil rumah persembunyian. Angin malam menyapu wajah. Di langit, bintang-bintang bertabur tapi tak menjanjikan apa-apa. Tiba-tiba ada pesan masuk di ponsel dari nomor asing. Isi pesannya cuma 1 kalimat. "Dia masih hidup. Jika kau ingin lihat Bima lagi, datang ke tempat lama kalian latihan. Jam 2 dini hari." Dadaku menselos, aku berdiri pelan. Bagus yang melihat wajahku langsung tahu ada yang tidak beres. "Apa itu?" tanyanya. Aku menatapnya dan menggenggam pistol itu lebih erat. "Ini bukan akhir, Gus. Ini awal dari pembebasan." Yang sebenarnya, aku tiba di tempat itu 10 menit sebelum pukul 2 dini hari. Lapangan latihan lama kami masih seperti dulu. Tanahnya becek, rumput liar tumbuh liar di pinggirannya, dan menara pandang kayu tempat kami biasa duduk menatap bintang Messi berdiri. Meski lapuk dimakan waktu, langkahku sunyi, senjata tersembunyi di balik jaket. Di dalam dadaku, jantung berdetak seperti genderang perang. Lalu, dari balik kabut, muncul sosok itu. Langkahnya tertatih, wajahnya kurus, tapi aku tak akan pernah lupa tubuh itu, sorot mata itu. Bima. Ia tersenyum kecil, berdiri beberapa meter dariku. "Sudah lama ya?" Wah. Aku mendekat, tanganku gemetar. Antara ingin memeluk atau menuntut jawaban, "Kau masih hidup." Dan selama itu, aku hidup dalam bayang-bayang, katanya lirih. "Mereka tak membunuhku." Wah, mereka menggunakanku, mengancamku, dan aku terpaksa tunduk. "Kenapa tak hubungi aku? Kami mencarimu karena mereka mengincar anakku." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari peluru. "Kalau kau ada di posisiku, kau juga akan lakukan hal yang sama," lanjutnya. "Aku tahu, satu-satunya orang yang bisa kupanggil di saat terakhir, cuma engkau."
Aku menggertakkan gigi. Lalu kenapa memancingku ke sini? Ini jebakan. Bima menggeleng cepat. Bukan. Aku cuma mau satu hal, tutup kisah ini. Dengan tanganmu sendiri, kalau perlu. Ia menatapku. Matanya jernih. Tak ada kebohongan. Aku lelah, wah, hidup ini sudah terlalu jauh dari yang seharusnya. Tapi sekarang kau sudah membukakan pintu. Anak dan istriku aman. Kau sudah cukup. Jangan kejar lebih jauh. Aku menurunkan senjata. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Kami berdiri di tengah lapangan itu, dua sahabat yang dibentuk oleh negara, lalu dihancurkan oleh sistemnya. Di kejauhan, suara sirena mulai terdengar. Pasukan pengaman negara akhirnya bergerak juga. Aku menatap Bima. Ayo kita pulang. Ia tersenyum kecil. Terima kasih prajurit. Hari ini, aku bukan siapa-siapa. Bukan tentara. Bukan pahlawan. Tapi aku tahu satu hal. Kebenaran akhirnya menemukan tempatnya. Dan aku akan terus menjaganya. Meski tak berseragam. Meski harus sendirian.